Halo Blappers, apa kabar? Salam sehat selalu, sejahtera selalu buat kalian dimanapun berada. Blappers, jumpa kembali bersama Blabla Radio Space, ruang sinergi dan inovasi. Hari ini ada sesuatu yang spesial bersama kita, yaitu di mana kita nanti akan ngobrol tentang puisi, inspirasi, dan sebuah karya yang baru. Kita akan bersama seorang penulis puisi yang baru saja menerbitkan buku berjudul Telinga yang Tidak Dijual di Pasar Saham. Buku ini berisi kumpulan puisi yang penuh makna dan refleksi kehidupan. Penasaran dong pastinya, namun sebelum itu masih seperti yang sebelum-sebelumnya, kita ada di berbagai platform, salah satunya di aplikasi Android, Blabla Radio, terus kemudian ada Instagram, Blabla Radio Space, YouTube channel, Blabla Radio Space. Nah, sesaat lagi bersama kita, Ica Estuari, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Setiap perempuan dan juga lelaki yang pernah dibungkam, diremehkan, atau dilukai secara terang-terangan maupun perlahan-lahan. Dunia tidak selalu adil dalam memperlakukan suara kita. Seringkali ia meminta kita diam, mengerti, dan mengalah. Tapi tak ada yang lebih radikal dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, meski pernah dipatahkan. Aku duduk di kursi yang tidak ada, menonton manusia membeli dirinya sendiri. Aku ingin membakar diriku sendiri dalam sebuah pidato, tapi suara HP hanya terdengar seperti notifikasi bank. Aku menggali kembali model puisi sebagai suatu cara berpikir, di mana rima diposisikan lebih sebagai semacam dialektika puitik. Aku persembahkan telinga yang tidak dijual di pasar saham. Blappers, sudah bersama kita Teh Ica Estuari. Halo, apa kabar Teh Ica? Halo, alhamdulillah Kang Ferry. Alhamdulillah sehat. Kang Ferry juga semoga sehat. Terima kasih nih, kita akhirnya bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Kita Iya, terakhir itu ya konser Estuari ya. Masih insya Allah. Masih ya. Masih ya. Kalau boleh spill sedikit, kemarin ke belakang sempat ada berkegiatan apa Estuari? Setelah konser ya berarti yang cukup berkesan itu di Jakarta terakhir panggung intim itu berdua saja, jadi Estuari sama Perunggu. Oke. Itu di Taman Ismail Marzuki di Perpustakaan Jakarta. Jadi tajuknya itu menarik sekali, Night at the Library. Jadi manggungnya itu di perpustakaan, terus dia berumpak seperti itu dan alhamdulillah penuh sampai lantai 6. Seru ya. Sesak gitu ya. Terus itu cukup menarik sih buat Estuari ya gitu, buat saya sama Rian. Paling itu. Terus sekarang lagi ini sih menggarap produksi. Jadi lagi bukan sibuk di panggung gitu, tapi lagi di dapur dulu nih gitu. Ya. Betul. Berarti kayaknya nih Blappers, kayaknya Estuari udah siap-siap dengan karya yang amazing lagi. Amin. Iya. Semoga lancar ya. Amin. Ica, boleh dong cerita sedikit aja tentang kilas balik sejak kapan sih sudah mulai menulis puisi ini? Dari sejak usia kecil SD atau? Iya betul, aku awal nulis itu kelas 2 SD. Awalnya kelas 2 SD itu nulis sebenarnya tidak sengaja dan bukan saya sendiri yang menemukan bahwa saya bisa menulis atau punya kemampuan menulis, tapi waktu itu kelas 2 SD itu karena nilai matematika aku jeblok. Jadi kayak entah kenapa kayaknya wali kelasnya tuh kayak dia tahu deh kayaknya ada anak nih di kelasnya, salah satu anak kelasnya Anissa ini sepertinya punya kemampuan lain selain numerik gitu. Nah, akhirnya wali kelasku namanya Bu Intan, aku sangat berterima kasih sih kepada beliau. Dulu waktu SD di mana berarti masih tahun 2000 ya, itu 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu itu waktu tahun 2000 itu Bu Intan tuh kasih saya satu buku. Kemudian saya dikasih PR, saya disuruh
Jadi Ica sini deh gitu. Kamu sepertinya harus baca buku ini. Ya, nah, bukunya namanya Chicken Soup. Kalau tahu buku Chicken Soup for the Kids Show. Itu kan sebenarnya kumpulan cerpen ya. Jadi untuk anak seusia itu dikasih buku yang tidak bergambar kan seharusnya agak membosankan ya. Itu kan apalagi rapat-rapat ya. Ya dan tebel. Dan tebel gitu. Terus coba tolong kamu pilih satu judul yang menurut kamu paling menarik. Terus besok bacakan gitu. Gitu. Saya pengen tahu, coba ceritain lagi gitu. Ya udah, akhirnya besoknya saya datang ke Ibu Intan, terus saya bacakan. Ternyata bukan hanya satu judul buku aja, tidak hanya satu judul cerpen, tapi satu bukunya saya ceritain. Oh iya. Nah akhirnya dari situ mungkin Bu Intan kayak dalam hatinya, tuh kan bener nih anak kayaknya kemampuannya bukan ada satu hal yang lain. Nah dari situ pada akhirnya Bu Intan mengarahkan lah, coba deh kamu kayaknya punya talenta berlebih di sini gitu. Jadi cobain deh kamu ikutan lomba ini. Nah lomba pertama saya itu malah lomba sinopsis, jadi kayak ada gambar banyak terus disuruh disusun. Oh iya, kayak storytelling gitu, terus disuruh saya tulis cerita mengarang bebas. Terus lomba resensi buku, merangkum novel, baru lomba puisi. Jadi dulu tuh di Bandung itu kayak sekolah dulu, kemudian nanti satu gugu, satu ini, lalu satu kota gitu. Jadi justru piala pertama saya itu dari bidang literasi. Oh iya. Pas 2 SD itu pertama kali saya ikut lomba, pertama kalinya itu ya lombanya berkaitan dengan tulisan tentang kata-kata. Nah tapi dari sejak saat itu kira-kira Teh Ica mulai menyadari nggak sih, ya, ternyata saya punya kelebihan di sini, sadar nggak sih? Menyadari nggak sih? Mungkin untuk anak umur SD itu kan ya kita masuk 6 tahun ya, SD kelas 1 6 tahun, berarti saya waktu itu 7 tahun gitu ya. Mungkin untuk anak seusia 7 tahun saya tidak tahu bahwa itu tuh disebutnya kelebihan atau talenta atau skill gitu ya. Cuman yang saya masih ingat betul perasaannya adalah saya itu memang suka sekali menghabiskan waktu untuk baca sih. Jadi dengan buku itu tuh saya asik banget, akrab banget gitu. Jadi saya tuh bisa serasa punya teman sendiri. Gitu. Jadi saya kalau pulang sekolah di kamar diem baca buku gitu, terus cepat selesai. Jadi dulu kan tahun 2002 itu buku Harry Potter pertama tuh keluar ya, lalu diimpor ke Indonesia. Itu kan tebal-tebal ya buku Harry Potter. Nah saya tuh ingat baca buku Harry Potter itu cukup cepat, kayak cukup 2 jam gitu. Oh iya? Dan saya tipikalnya ternyata dari dulu sampai sekarang alhamdulillah belum berubah nih. Saya tipikal yang kalau baca buku itu harus sekali tamat. Jadi kan itu yang saya suka dari aktivitas membaca itu kan, kata-kata itu tuh tidak membatasi imajinasi seseorang ya. Jadi ketika ada kalimat misalkan ini gitu, nah kita kan kepala kita tuh imajinasinya beda-beda tiap orang. Nah, saya tuh seru di situnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di-cut atau di-pause, terus nanti mau memulai lagi itu kan kalau kita kayak ada flow-nya. Jadi kita nge-save lagi ya. Iya, itu jadi kayak gitu. Mungkin untuk seukuran anak, untuk seusia anak-anak pada saat itu yang membuat asiknya dan nggak mau nutup tuh itunya kali. Saya coba sambungin lagi dengan Estuarinya itu berarti ada beberapa karya lagu-lagu di Estuari itu juga karya puisi Teh Ica juga. Bukan beberapa sih, semua ya. Hampir semua. Iya memang, karena betul, karena memang kan Estuari itu kan embrionya adalah tujuannya adalah memusikalisasi puisi saya. Jadi jadi naskah-naskah puisi itu sudah ada jauh lama sebelum saya bertemu Rian bahkan. Jadi nanti Rian tinggal, jadi ini sedikit cara kerja Estuari ya. Jadi nanti Rian tuh tinggal pilih sajak mana, kemudian dia mengkomposisikan. Kembali lagi ya bahwa manusia itu kalau menurut saya di sini mungkin ya karena Blavers juga kan ini didatanginya, maksudnya membahas tentang spektrum saya mungkin gitu kan mananya. Nah saya juga selalu melihat bahwa manusia pun sama seperti saya, bahwa dia punya spektrum yang luas ya. Jadi ada mungkin mengenalnya kalau Blabla misalnya lewat Estuari dulu, misalnya lewat musik dulu. Tapi kalau kawan-kawan saya yang di literasi, oh ternyata sekarang Ica lu ngeband, nah gitu kan beda-beda dong. Pada akhirnya beda-beda nih, gitu. Nah begitu juga ketika di teater. Jadi saya ketika kenapa Estuari ada teatrikalnya, nah saya itu pada akhirnya terbiasa melihat segala sesuatu tuh holistik gitu, semuanya. Jadi jadi kesenian itu lebih baik kalau misalnya kita coba saling melengkapi. Misalkan dari kamar visual itu ada, lalu audionya ada, lalu naskahnya ada gitu. Jadi pada akhirnya dalam sebuah
manajemen pertunjukan ketika kita ingin mendeliver, kita ingin menyampaikan sesuatu, itu diharapkannya tuh nyampainya juga optimal pesannya, karena kita sudah coba dari berbagai macam medium gitu. Dan bagi penonton sendiri semua indera terespon Aktif ya, jadinya terespon, betul. mata, Betul. hati juga. Betul. Menikmati Iya gitu. Jadi aku melihat kesenian memang secair itu sih, gitu, sangat cair. Betul. Oke, kita balik kembali ke masalah talenta di sini. Nah, kalau Iya. menurut Teh Ica sendiri ya, apa sih arti puisi dalam kehidupan sehari ini buat Teh Ica? Puisi itu medium saya ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin saya tuh lebih mahir menuangkannya dalam kata-kata dibandingkan verbal seperti ini. Nah, verbalnya ini terasah sebenarnya di kamar kesenian yang lain, yaitu ya pertunjukan. Jadi kan pasti saya juga dituntut untuk bisa memiliki kompetensi public speaking ya, karena mau nggak mau frontman ya, gitu, harus menyapa audiens, dan itu juga diasah di dunia akademik karena saya lulusan hubungan internasional dan S2-nya politik, jadi sudah pasti harus bisa berbicara gitu. Nah, tapi kalau puisi itu lebih ruang yang lebih personal buat saya sebenarnya. Jadi ruang yang Gitu ya. iya, dalam proses kreatifnya saya nggak bagi-bagi. Nah, begitupun ketika rilis buku ini dan berjalan-jalan bersama buku ini, kan saya juga lagi tour ya. Dengan buku ini itu rasanya berbeda sih, ketika sangat berbeda jauh dengan perasaan jalan-jalan bersama estuari. Jadi memang pada akhirnya saya menemukan memang mau nggak mau ada pemisahan kamar pada akhirnya gitu, karena kedudukan puisi dan kedudukan musik dalam kehidupan saya ternyata berbeda. Oh gitu. Nah, perannya berbeda perannya. Beda perannya berarti. Iya. Luar biasa ya, bisa membagi segmen-segmen itu ya buat diri sendiri. Iya betul. Keren. Alhamdulillah begitu. Baik. Nah, Blapers, keren kan? Dan obrolan kita akan semakin menarik karena nanti kita akan bicara tentang buku dan inspirasi. Masih bersama kita di Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol seru kita bersama Teh Anissa atau Teh Ica Estuari. Nah, Teh Ica, kita akan lanjut lagi ngobrolnya. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang buku itu sendiri dan kisah inspirasinya. Ini kalau dari judulnya kan seru banget ya. Benar-benar puitis gitu. Iya. Tidak dijual di pasar saham. Filosofi dari atau makna dari judul ini apa sih sebetulnya? Kok bisa dapat nemuin seperti itu gitu? Iya. Gimana tuh Teh? Jadi sepertinya judul ini tuh secara filosofisnya lebih beratnya muatannya ke bagaimana periodisasi ketika aku tulis buku ini sih. Jadi lebih ke timing ketika aku menulis buku ini tuh indera yang paling banyak aku gunakan tuh kayaknya telinga ya. Jadi mungkin salah satu, jadi sebenarnya kan telinga yang tidak dijual di pasar saham ini adalah salah satu judul puisi yang ada dalam buku ini kan. Ini kan totalnya 78 puisi lah. Salah satu puisinya itu. Nah, lalu diambil totalnya 78 hampir 80 ya, 78 puisi. Nah, salah satunya berjudul Telinga yang Tidak Dijual di Pasar Saham, dan aku rasa cukup mampu untuk mengikat keseluruhan tema buku ini. Ya sudahlah, aku simpan di judul. Nah, kembali lagi ke yang tadi, sepertinya yang sering aku pakai ketika periode menulis dan zaman ideasi buku ini tuh telinga, karena telinga itu kan dari semua indera kita itu dia itu sifatnya menampung ya. Kalau mulut kan keluar nih out. Nah, kalau telinga itu kan salah satu yang menyerap. Betul Kang. Nah, jadi aku tuh waktu nulis buku ini, karena buku ini temanya adalah tentang perempuan gitu. Sebenarnya dia genderless, tapi dia itu melihat buku ini tuh melihat perspektif kehidupan, tapi dari dalam tubuh perempuan gitu. Nah, akhirnya terkoleksi itu puisi-puisi ini terkoleksi hasil dari saya tuh ngedengerin curhat-curhatan orang gitu loh Kang. Sederhananya bisa gitu lah. Simple itu Iya, ya. Jadi betul. Dan setelah aku kan ini nulis ini tuh ketika setelah menikah ya Kang. Nah, jadi ada satu ingatan spesifik, kejadian spesifik. Saya itu waktu setelah menikah itu mengikuti kegiatan kajian lah di salah satu masjid. Nah,
Ternyata kalau indera mata kita menggunakan mata kita doang, itu kadang kita itu suka salah dalam menilai segala sesuatunya. Jadi kita nggak bisa nangkep ke intinya. Aku masukin ke contoh ya gini. Nah ini ilustrasinya gini, saya ke kajian tersebut. Terus saya lihat yang datang tuh pakaiannya mewah-mewah gitu ya. Terus mobilnya bagus-bagus gitu. Nah, tapi ada yang menarik ketika Ustadz itu menutup kajian lalu membuka pertanyaan sesi tanya jawab. Nah kan ada yang ngacung tuh, ada yang ngangkat tangan. Nah terus akhirnya saya dengar kan menggunakan indera telinga saya bahwa oh ternyata hidup si ibu itu yang kalau dari mata saya ngelihat sepertinya happy, ternyata enggak loh. Gitu. Iya ternyata baru ditinggal meninggal suaminya, terus anaknya masih kecil-kecil dan dia tidak terbiasa bekerja waktu itu, yang tidak terbiasa bekerja, dan intinya hidupnya jadi sulit lah. Sementara nah kebayang ya gitu, ada dua persepsi yang berbeda gitu ketika kita hanya menggunakan mata kita saja. Jadi ada keterbatasan, seperti masih ada barrier. Iya, ada keterbatasan kita menganalisis. Kan kalau pakai mata doang nih bener-bener yang keren banget ya mobilnya Alphard, tasnya mahal, Hermes apa gitu ya. Makanya kan gini Pak, ada kayak semacam jogging, jangan lihat dari kulitnya doang. Betul, gitu, betul. Kan? Karena bisa jadi tampilannya mewah yang tadi disebutin ya, ternyata kan ada sisi lain dari kehidupannya. Betul. Tapi sebaliknya ada yang kelihatannya maaf nih ya kayak pancam, tapi dia punya ternyata iya mulia juga. Betul. Gitu kan, ya. Betul, iya kan? Sedikit menipu ya. Bagak menipu, nah makanya akhirnya optik mungkin. Benar, iya betul juga ya. Di IPA ada tuh, betul. Ya sudah. Iya. Nah dari situ akhirnya judul ini juga sifatnya reflektif buat saya sih, karena jadi akhirnya oh iya ya gitu, kamu tuh dalam menilai segala sesuatu tuh coba gitu sih penilaiannya tuh harus lengkap. Gitu, jadi ya sudah akhirnya diksinya telinga. Betul. Ya. Kalau yang tidak dijual di pasar sahamnya sih sebenarnya, sebenarnya lari kemananya adalah saya mau coba membuat buku yang relevan terhadap apa yang terjadi di zaman ini. Makanya nanti kalau misalkan Blavers beli buku ini dan kemudian membaca, diksi-diksinya itu familiar di zaman sekarang. Kayak saya tulis saham, ada algoritma, ada angka gitu, ada YouTube, ada subscriber yang kayak gitu-gitu. Jadi saya masukkan diksi-diksi yang relevan dengan peristiwa-peristiwa atau apa ya di era sekarang lah, ada apa gitu. Jadi nah di zaman sekarang kan sudah sangat angka ya, semua statistik apa. Jadi ya udahlah di pasar saham aja. Semua orang juga main kripto, ada blockchain apa ya sudah. Aku tulis aja di situ gitu. Oh gitu. Luar biasa keren. Saya jadi udah mulai penasaran nih, iya. Harus tertular rasa kepenasaranannya. Oke, dari sekian banyak kumpulan puisi pasti ada dong satu puisi yang amat sangat melekat dan menjadi favorit untuk Teh Ica. Judulnya apa mungkin kalau masih ingat? Kalau saya susah ya, sama deh. Kalau semua punya kadar yang sama. Betul, sama kayak gini. Dari album Dua Romantik, Kode Suari, mana yang lagu paling favorit? Waduh, semuanya favorit. Sama. Kalau ini juga sama, cuman kalau saya bisa memilih, saya suka catatan sebelum rilis. Catatan? Sebelum rilis, sebelumnya dalam kurung. Rilis. Gitu. Boleh gitu. Kita Blavers pengen tahu apa sih catatan sebelum rilis nih? Boleh yuk kita peragakan dulu. Dibacakan ya? Dibacakan. Oke deh. Oke Blavers, kita nikmati Teh Ica atau Teh Anissa Estuari. Bacakan sebelum rilis ya. Ini ada di bab 1. Jadi di buku ini tuh terbagi jadi 3 babak teman-teman. Si catatan sebelum rilis ini ada di bab 1. Mereka bilang, kini kau bebas. Sepanjang tidak membatalkan sunnah menyuapi. Perempuan boleh mengeja algoritma selama tetap mengingat resep ibunya. Kita belajar menaklukkan dunia dengan sepatu hak yang tidak pernah didesain untuk melintasi puing wacana. Tak ada instruksi tentang bagaimana menjahit luka dengan pita ulang tahun atau menyimpan kecerdasan dalam bentuk yang bisa dicium tanpa takut. Ini tubuh final, katanya. Dengan catatan kaki di seluruh sendi, tidak untuk disiarkan terlalu lantang. 2025. Ya. Luar biasa. Aduh, benar-benar. Saya pengen bisa nulis puisi kayak gitu. Nulis aja, Kang.
Apa saya harus cari Bu Intan? Iya, nulis aja. Tulis aja, oh gitu ya. Iya. Ini salah satu tips, sebenarnya ini nanti Tipsnya. akan ada di belakang, tapi nggak apa-apa kalau misalkan memang Boleh masih sih. ada sobat mampir. Iya. Ini merupakan tips juga ya. Tips dong. Apapun yang ada di alam pikiran Tulis kita ingin menulis sesuatu, tulis Iya. aja gitu ya. Betul, soalnya saya sebelum Bu Intan menemukan itu ya, menemukan saya gitu, menemukan bakat saya. Sebenarnya saya juga udah nulis duluan dari zaman TK, tapi diary. Oh. Diary hari itu ngapain. Ya, hari Nah, ini ngapain? Dan masih tersimpan sampai hari ini. Luar biasa. Jadi saya punya buku-buku yang usianya berarti kan itu 5 tahun, berarti saya 30 ya 25 tahun lebih lah Ya bukunya. ampun, masih awet ya. Masih ada di kamar saya, masih ada. Jadi lucu deh, dulu ada tanggal tahunnya 2000. Di situ tulisannya saya baru belajar naik sepeda. Itu saya tulis mana aja. Ya itu tadi sih, nanti mungkin kita akan bahas setelahnya, tapi saya sih selalu saraninnya nulis aja dulu sih, apapun ya. itu. Jangan ragu-ragu. Betul. Dan kadang-kadang kan orang, aduh ada ini menulis, nanti ya. Jangan tulis aja. Bebasin aja. kali. Betul. Oke. Nah itulah tadi tips supaya kita terbiasa untuk mengungkapkan perasaan kita. Siapa tahu apa yang menjadi topik perasaan kita itu menjadi sebuah karya yang luar biasa. Who knows? Dari Radio Space, listen and enjoy. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Masih bersama sahabat yang luar biasa nih, Teh Anissa atau Teh Ica Istuari. Pengalaman yang sekilas pintas tapi menarik. Ini obrolan Begitulah. hari ini nih apa ya, jadi suasana kita jadi luar biasa karena kita lagi bicara tentang karya dari berdasarkan pengalaman yang natural, alami, Betul. apa adanya, Betul. tapi menjadi sebuah karya yang luar biasa. Nah, Teh Ica, kalau tentang pesan atau harapan dari lewat buku ini ya, khususnya ini sebenarnya apa sih yang ingin Teh Ica sampaikan gitu di saat menggarap buku ini? Ya, jadi buku ini kan sebenarnya isinya kurang lebih ada kritik sosial, politik, budaya, dan ekonomi di situ. Jadi, tapi juga memang membahas tentang isu perempuan. Jadi bagaimana perempuan dalam negara, perempuan dalam karir gitu. Jadi sebenarnya dan laki-laki ya. Jadi isu yang diangkat ini banyak orang sering keliru bahwa isu gender ini bukan hanya milik perempuan aja, Kang, tapi laki-laki juga. Juga. Iya dong. Punya hak juga di situ. Iya sangat, karena gini, tidak hanya, makanya ini kenapa aku kesini dulu bridgingnya, karena tujuannya tuh ada sangkut pautnya gitu. Misalkan di sini saya menulis katakanlah perempuan itu boleh pergi jauh, tapi selama mengingat resep ibunya kan begitu ya. Jadi bagaimana caranya perempuan itu harus terus-terusan ngebalancing antara dia punya domestik, pekerjaan sama luar gitu. Nah, itu kan isu perempuan nih. Tapi isu laki-laki juga sebenarnya sama. Misalkan laki-laki di society Indonesia ya, itu sering banget dianggap menjadi kurang laki-laki kalau misalkan nggak bisa ganti ban mobil misal, ya kan? Atau misalkan dia nggak bisa electricity, dia nggak bisa ganti lampu, dia nggak ngerti, misalkan terus dianggapnya jadi kurang jantan. Nah, atau misalkan di sebuah hari kerja, katakanlah ada pemandangan laki-laki sedang menemani anaknya main di daycare atau di playground. Terus ditanya kan pasti, nggak kerja gitu. Nah, seolah-olah ketika laki-laki melakukan kegiatan-kegiatan domestik mengurus anak dianggapnya dikurang produktif dibandingkan bekerja, iya kan? Kurangi kadar kelaki-lakiannya. Betul. Nah, makanya maksud saya tuh isu gender ini juga berlaku di perempuan dan laki-laki gitu. Saya mencoba memposisikan problem-problem itu sesuai dengan kadarnya. Betul. Nah, jadi tujuan dari buku ini sih, saya pengennya ketika kawan-kawan telah menerima buku ini di tangan kalian, aku inginnya buku ini bisa mengaktifasi kesadaran kalian untuk lebih kritis lagi. Terus misalkan ya, untuk perempuan-perempuan misalkan yang dulunya memang ternyata korban misalkan kekerasan seksual pun laki-laki, korban kekerasan seksual misalkan pernah dilecehkan atau apapun itu, dulu asalnya sebelum kenal buku ini misalnya jadi diem nggak ngomong apa, terus akhirnya berani speak up. Nah, saya merasa buku ini sudah sangat sukses secara manfaatnya kalau misalkan bisa sampai begitu untuk orang gitu. Jadi saya pengen buku ini ada berkahnya, ada manfaatnya. Amin. Dibaca orang gitu sih, Kang. Ya, amin. Sampai sini. Nah, tapi nggak nutup kemungkinan loh, Teh Ica. Saya kok jadi kayak semacam jadi punya pikiran. Andai kata nanti ada yang sudah memiliki buku ini, siapapun dia, entah dari female ataupun betul, gitu ya. Kemudian dia terinspirasi juga dari kandungan isi dari puisi-puisinya. Amin harus. Dan kalau ternyata
dia ingin konseling langsung dimungkinkan nggak? Mungkin kok, DM saya itu selalu terbuka. Nah, itu maksudnya. Iya, DM saya juga selalu terbuka. Oke. Ini kan juga memang memang buku ini bisa didapatkan juga, ada linknya tuh di bio Instagram saya. Gitu. Terus juga memang sudah dijual di beberapa toko-toko alternatif di Bandung, udah ada, sampai Surabaya, Bali juga sudah sampai lah gitu. Nah, ada beberapa juga nyampe ya, sudah ya. Nyampe Surabaya, nyampe Sumatera ada gitu. Jadi sudah. Nah, jadi baru hari ini ya yang DM saya juga kayak saya bisa mendapatkannya di mana. Nah, jadi makanya sebenarnya DM saya selalu terbuka sih gitu untuk kawan-kawan literasi, apalagi generasi yang muda, Kang gitu. Jadi betul. Saya juga ingin sekali lahir tumbuh banyak gitu ya penulis-penulis muda nih yang terutama yang masih di pendidikan gitu SMP SMA untuk rajin melihat banyak sekali poster-poster mengenai lomba-lomba puisi, karena zamannya beda, Kang. Zaman sekarang tuh udah lebih enak deh. Lebih enak. Kalau zaman dulu, kalau saya ngobrol sama kawan-kawan penyair-penyair senior saya, guru-guru saya, mentor-mentor saya, itu kan mereka tuh kalau nulis harus pakai mesin tik, nggak boleh salah, atau pakai pulpen. Iya, itu pun dikirimnya harus paket, dikirim ke majalah Horizon, ke apa namanya? Effortnya gila kan, kayak ke koran itu tuh nggak bisa sekarang, email ya kan. Nah, makanya saya selalu kasih saran, selalu pengen menyuntik semangat ke kawan-kawan muda itu untuk menjadi penulis tuh di zaman sekarang sangat mudah. Lomba-lomba kepenulisan banyak banget, tinggal buka Instagram, scroll sana sini, poster ada, email, contact person, sangat jauh lebih dimudahkan di zaman dulu, Kang. Jadi harusnya lebih banyak. Harusnya. Tapi gini Teh, mungkin ya, atau ini sih anggapan saya aja. Mungkin kalau dari dekadenya Teh Ica sebelumnya dengan betapa mudahnya untuk memancing sebuah ide menulis puisi. Walaupun waktu itu masih ada keterbatasan secara teknologi lah ya. Sekarang kan dengan bahkan dengan gadget handphone pun kita bisa nulis sesuatu. Cuman yang menjadi problem, benar nggak sih ya? Idenya ini kira-kira ilhamnya itu apakah masih semudah seperti dulu atau gimana sih? Inspirasinya? Iya, paham. Berbicara masalah inspirasi, iya ya. Bicara masalah inspirasi itu kan adalah bagaimana kita tuh dianugerahi, badan kita ini kan menjadi alat kepekaan, ya betul, menjadi alat untuk bahasanya ya, mengolah fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, permasalahannya ketika semua sudah menjadi mesin, ketika semua sudah menjadi ini, kadar kemanusiaan kita pada akhirnya dipertanyakan kan. Apakah nih, aku paham maksudmu sih, kayak apakah dalam dunia yang sudah sangat cepat ini anak-anak masih bisa menikmati dan mendapatkan inspirasi hanya dengan misalkan melihat langit gitu kan ya. Jadi apakah masih ada waktu-waktu perenungan itu? Nah, itu. Karena dunia sudah memaksa kita jadi cepat. Nah, buat saya jawabannya ada dan bisa banget sih. Ada dan bisa banget. Jadi justru bahkan seharusnya fenomena-fenomena yang sekarang itu jadi inspirasi. Contoh, ya misalnya di buku saya di sini ada, saya ngelihat grafik saham naik turun, saya jadiin tulisan. Ya, maksudnya nggak masalah kan? Siapa tahu ketika kalian lagi main AI, siapa tahu ketika kalian ada yang kuliahnya misalkan di data science, misalkan di IT, ya udah ketika melihat tulisan terus kayak ini lucu ya, kayaknya kalau saya lukis ya udah jadi sebuah medium kesenian, jadi sebuah produk kesenian baru kan? Nggak masalah sih menurut saya. Bisa banget sih gitu. Harus jadi barrier gitu kan? Betul. Pokoknya iya, ya itulah kepekaan. Betul. Sebetulnya kalau menurut saya sih di era digital ini justru kayaknya memang harus lebih memantik rasa kepekaan kayaknya ya. Betul. Jadi lebih, kalau dulu kan kita amat sangat kayaknya berat gitu. Iya, harus ke gunung gitu ya. Sumber dari depan mata nih. Tinggal bagaimana daya serap kita mengolahnya. Terus indera kita mengolah itu semua gitu ya. Oke. Nah sekarang Teh Ica, kalau menurut Teh Ica nih, masa depan sastra di sekarang ini, khususnya di puisi di tengah perkembangan media sosial dan sekarang ini, sebetulnya menurut Teh Ica harapannya seperti apa sih Teh? Kalau saya berharapnya mungkin pertama lebih ke ekosistemnya dulu ya. Jadi saya general terus ke spesifik ya. Saya berharap ekosistem sastra di Indonesia itu bisa semakin merekatkan adanya gap antar generasi ya. Jadi misalkan dari generasi-generasi sastrawan-sastrawan terdahulu yang nasional, itu kita bersama-sama membuat sebuah sistem
Ya. Membuat mekanisme di mana yang bawah bisa merangkul, yang atas bisa merangkul ke bawah, dan yang bawah atau misalnya yang muda itu bisa dengan mudah mengakses yang atas. Saya rasa apapun itu bentuk industrinya, kalau mekanisme itu sudah terjalin, maka bisa sustain. Bisa sustain. Iya. Itu, dan untuk yang spesifiknya, misalnya untuk ke unit diri sendirinya, untuk anak-anak muda. Ternyata kemarin kan saya sudah jalan-jalan dengan buku ini ya, adalah ke beberapa kota lah. Ternyata saya juga menemukan bahwa Gen Z, Alpha, dan X ini ya, mengapa mereka perlu menulis? Karena bisa menjadi sebuah wadah sampah untuk mereka, karena dunia mereka itu kan sangat mumet ya. Maksudnya dunia mereka itu ya, mereka tuh hebat loh bisa hidup di zaman sekarang yang gini. Mereka itu kan terbiasa untuk melihat segala sesuatu di media sosial itu mobil Rolls Royce apa mewah ya. Mereka terbuai atau mereka terinstall dengan ilusi-ilusi tersebut. Sementara kenyataannya begitu mereka lulus kuliah cari pekerjaan susah. Nah, kontradiktif. Betul. Mereka itu kan informasinya kebanyakan, banjir apa. Nah, menulis itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk mewaraskan diri sebenarnya. Kalau saya sih nyuruh ke kawan-kawan yang anak-anak muda ya, adik-adik saya, untuk kamu bisa belajar menulis. Jadi nanti aktivitas kegiatan positifnya tuh nambah. Misalkan sekarang anak-anak padel, misalkan ya olahraga gitu. Terus apa, nah nulis. Jadi makin waras gitu. Benar. Tapi kayaknya proses memulai sebuah aktivitas menulis dan sebagainya, saya pikir juga menjadi satu aspek healing juga kayaknya ya. Iya. Jadi kita meriset kembali macam-macam yang tadi sampah-sampah yang masuk ke pikiran kita. Mulai kita sortir, kita filter menjadi sebuah tulisan yang benar-benar real, natural dari isi hati dan pikiran, hati nurani. Iya. Ya. Gitu, oke. Nah, kita mungkin obrolan kita mungkin sudah sampai di penghujung obrolan kita, tapi sekali lagi sebelum kita akhiri obrol-obrol ini, sampaikan lagi dong Teh Ica untuk memperoleh buku ini. Telinga yang tidak dijual di pasar saham ini kalian sudah bisa dapatkan. Itu segala bentuk informasinya ada di bio yang ada di Instagram saya. Instagram saya itu Annisa RESMN. Jadi ANNISA, Annisa double N RESMN _ gitu. Atau langsung aja kalau kalian buka di di e-commerce juga, mau yang warna hijau mau yang warna orange itu sudah ada. Cari saja telinga yang tidak dijual di pasar saham. Dan kalau mau langsung, nggak suka nunggu-nunggu ya gitu, kalian misalkan yang warga Bandung nih, Bluffers, ada di toko buku Pelagia, ada di Kineruku di Cumbuleut, kemudian kalau mau baca itu ada di perpustakaan di Hall, ada di The Room 19 ada. Yang untuk Jawa Barat, Jakarta juga ada di beberapa. Itu ada di highlight Instagram saya sih. Misalnya di Jakarta saya udah simpan 8 titik, Jawa Tengah, Jawa Timur ada juga, Bali juga ada, luar pulau juga ada. Jadi segala informasinya sih ada di situ sih. Semua sudah ada. Semua, ya? Sama ini ya. Kalau mau lebih singkatnya lagi di ini aja, di Bitly-nya. Jadi bit.ly/pesan buku AR itu udah ada. Cukup informatif ya, Bluffers ya. Jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kehabisan, dan jangan ketinggalan dengan karya-karya dari Teh Annisa, Teh Ica Estuari. Teh Ica, sekali lagi terima kasih. Aku yang hatur kesempatannya, sami-sami. Pengalaman bagi bincang-bincang yang sangat inspiratif. Obrolan kita hari ini bermanfaat. Amin. Yang inspirasi juga dan kisah-kisah Ica dan mengikuti jejak yang berkarya, khususnya di dunia puisi, sastra puisi ya.